Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai kue atau roti putri salju. Ini tentu saja kalau dinikmati enak sekali. Rasanya kremes-kremes manis. Kemudian ada tepung-tepungnya putih. Dan ini kalau dimakan terasa enak sekali. Nah, saya kadang-kadang memperjuangkan ini untuk kita simpan. Tapi ternyata ada pengalaman saya. Tidak tahu kalau ini tergolong kue basah. Sehingga ketika disimpan itu dalam waktu 3-4 bulan itu sudah basi, ada jamurnya. Maka harus hati-hati. Ternyata kue atau roti kayak gini itu cepat juga jamuran dan tidak kemakan malahan. Nah, tentang roti. Hari ini Injilnya berbicara tentang iblis yang menggoda Yesus. Setelah Yesus berpuasa 40 hari lamanya, kemudian iblis itu hadir dalam bentuk godaan. Karena Yesus habis berpuasa 40 hari, dia lapar. Setan itu menggoda. Kalau engkau anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti, menjadi putri salju. Kalau engkau anak Allah. Yesus tentu saja bergejolak, orang yang lapar kadang-kadang buta mata, buta hati. Kemudian ya udah ngikuti saja apa yang dibutuhkan, dan dia butuh roti, maka diubah saja menjadi roti. Tetapi di balik itu adalah jebakan setan. Maka Yesus menjawab, manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Nah, godaan kemudian muncul lagi dengan lebih halus, yaitu Yesus ditunjukkan kekuasaan dunia, ditunjukkan seluruh indahnya dunia, dan dikatakan semua ini sudah diberikan kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Godaan untuk mengingkari Tuhan. Maka kemudian Yesus menjawab, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Maka setan itu pun kemudian pergi dan kemudian menggoda lagi dengan Yesus dibawa pada bubungan bait Allah di tempat yang tinggi. Kemudian Yesus disuruh terjun. Karena ada tertulis menurut setan bahwa anak Allah itu akan dilindungi oleh malaikat-malaikatnya. Maka malaikatnya akan menantang engkau, jangan sampai kakimu terantuk pada batu. Kalau Yesus terjun, pasti akan dilindungi. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus adalah, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus disuruh melawan Allah, disuruh Tuhan sendiri yang manusia tidak bisa melaksanakan, melawan Allah sendiri, yaitu dengan terjun ke bait Allah, dari hubungan bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih, tentu level-level godaan ini jelas sekali. Kalau saya mempunyai anjing di pasturan itu selalu berantem pada saat ngasih makan. Ketika makanan itu ditaruh di saling berdekatan, mereka akan berantem rebutan makanan. Mereka kemudian akan menunjukkan siapa yang berkuasa. Wow. Dan akhirnya harus dibantu untuk memisahkan. Karena kalau tidak pasti akan terluka parah. Maka harus dikasih makan di tempat terpisah. Dan dari 3 anjing yang ada, hanya 1 betina. Maka kalau musim kawin, coba bayangkan, 1 dikeroyok 2. Berantem ini juga. Maka kemudian anjing itu pun selalu berantem untuk mendapatkan betinanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita selevel anjing? Berantem, marah, berebut, kita tersinggung hanya masalah makan roti, hanya masalah makanan, hanya masalah pasangan,
hanya masalah hal-hal duniawi, tentu saja kita tidak bisa melecehkan atau memandang hina manusia, entah itu pacar, suami atau istri, cewek atau cowok, tetapi itu hanya umpama bahwa rebutannya hanyalah rebutan yang duniawi saja. Tentu saja ini godaan yang kasar, godaan di mana seperti Yesus tadi dikatakan digoda secara kasar. Tetapi ada godaan yang kita kadang-kadang menilainya setengah mati. Godaan itu sungguh semakin subtil, semakin lembut. Ada seorang biarawan yang bekerja di Papua. Dia bekerja untuk mencoba mendampingi orang-orang yang dilanggar HAM-nya di Papua. Kemudian orang itu atau biarawan itu mencoba untuk mengangkat berita-berita ke dunia internasional. Diangkat supaya orang pada mengetahui penindasan di sana atau mungkin pelanggaran-pelanggaran HAM di sana. Tentu saja kemudian lama-lama karena dia mewakili gereja, maka dia akan disorot, akan didatangi setiap orang yang dirugikan, entah itu pengusaha, penguasa yang melanggar HAM itu. Maka kemudian karena dia posisinya sebagai pejabat gereja, dia mulai bingung, bagaimana ini? Saya kalau terus-terusan di sini akan menyeret gereja, dan saya kalau di dalam institusi gereja ini kok tidak bisa bebas ke sana kemari untuk mengangkat isu-isu ini, padahal saya dibutuhkan untuk koneksi dengan atau networking jaringan dengan LSM internasional, dengan beberapa teman yang ada di pusat, di Jakarta, di kota-kota besar yang bisa menyuarakan ketidakadilan ini secara lebih luas lagi supaya perjuangannya semakin didengar. Maka akhirnya orang itu memutuskan untuk keluar dari biarawan, dan dia tetap konsisten dengan pekerjaannya, yaitu mencoba mengangkat kehidupan orang-orang lokal, kearifan orang-orang lokal, dan juga tentu saja efek-efek pembangunan yang kadang melanggar HAM mereka sampai mereka juga menderita. Maka kemudian dia memutuskan untuk mundur sebagai biarawan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah ini godaan dari setan yang dia ikuti? Apakah ini dari Roh Kudus yang kemudian dia menemukan jalannya dan mempunyai passion terhadap orang-orang lokal di Papua? Apakah ini yang kemudian menjadi pilihan dia? Ini pilihan negatif atau positif? Tentu kita semua tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan orang yang bersangkutan. Hanya kedamaian, kegembiraan orang yang bersangkutan itu. Dan dia kemudian meneruskan passionnya, visi, misi hidupnya. Yaitu dengan di luar dari kehidupan biarawan, tetapi tetap melanjutkan seluruh concernnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa prapaskah ini, kita diajak untuk semakin peka menemukan dorongan-dorongan iblis dan dorongan-dorongan roh baik, supaya kita makin hari makin bisa mensiasati dorongan-dorongan iblis yang mengajak kita jatuh, dan kemudian semakin sempurna karena Roh Kudus yang memberkati kita untuk semakin maju dalam pertobatan, di dalam pemurnian, di dalam kedekatan dengan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Putri Salju.